Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Apriliana Putri Marcella, Yogi, dan Muhammad Sultan akan mempresentasikan hasil analisa potensi bahaya kerja dan pengendalian produksi palm kernel PT Wilmar Cahaya Indonesia tahun 2014. Latar belakang dari industri ini adalah industrialisasi merupakan pusat pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan manusia. Pekerja industri beresiko tinggi terhadap dampak kesehatan, bahaya kerja mencakup bahaya kimia, bahaya fisik, bahaya biologi, bahaya ergonomi, dan bahaya psikologi. Untuk meminimalisasi potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja, dapat dilakukan identifikasi bahaya. Profil perusahaan PT Wilmar Cahaya Indonesia (Tbk) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak nabati refinery, bleach, and deodorized palm oil (RBDOL) dalam bentuk curah yang telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI pada tahun 2008. Lokasi pabrik terletak di Kota Pontianak, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, tepat berada di pinggir Sungai Kapuas, tempat mayoritas kegiatan operasional berlangsung. Tenaga kerja pada bagian palm kernel crushing berjumlah 26 orang. Identifikatif potensi bahaya kimia soda kaustik. Menurut National Transport Commission 2011, soda kaustik merupakan bahaya kimia yang berbahaya kelas 8 yang bersifat korosif. Korosif adalah zat kimia yang menyebabkan kerusakan dan perubahan irreversible pada kulit manusia atau lainnya yang terkontak. Identifikasi potensi bahaya kimia pajanan debu. Debu dapat dihasilkan oleh proses alami atau mekanis seperti pemecahan, penghalusan, dan penggilingan. Pajanan debu dengan menghirup debu terlalu banyak dapat menimbulkan penyakit akibat kerja terhadap tenaga kerja disebut pneumokoniosis. Identifikasi potensi bahaya kimia pajanan fume. Fume berbahaya karena mudah terhirup dan memiliki luas permukaan yang besar saat kontak dengan jaringan tubuh. Paparan fume dapat menimbulkan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja disebut yaitu pneumokoniosis. Identifikasi potensi bahaya fisika kebisingan. Di area kerja palm kernel crushing terdapat potensi bahaya yang disebut kebisingan. Kebisingan tersebut berasal dari mesin produksi dan peralatan kerja, dan didapatkan hasil pengukuran kebisingan melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh Kepmenaker. Sebagaimana persyaratan di kesehatan lingkungan adalah 85 desibel untuk paparan 8 jam kerja. Identifikasi potensi bahaya fisika getaran. Pajanan getaran dapat menyebabkan penyakit akibat kerja yaitu sindroma getaran tangan lengan yang terdiri atas efek vaskuler dan efek neurologis. Identifikasi potensi bahaya fisika pencahayaan. Di lingkungan palm kernel crushing didapatkan hasil pengukuran intensitas pencahayaan kurang dari 100 lux. Sebagaimana persyaratan kesehatan di lingkungan kerja adalah Kemenkes adalah minimal 100 lux. Identifikasi potensi bahaya fisika suhu lingkungan. Di lingkungan palm kernel crushing didapatkan hasil pengukuran melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh Kemenkes. Sebagaimana persyaratan kesehatan di lingkungan kerja adalah 18-300 Celcius. Identifikasi potensi bahaya fisika radiasi. Di area kerja didapatkan informasi bahwa pada pekerjaan pengelasan menghasilkan sinar yang merupakan potensi bahaya radiasi ultraviolet. Identifikasi potensi bahaya ergonomi. Terdapat potensi bahaya ergonomi yang mencakup dari posisi kerja yang salah seperti bekerja dalam keadaan jongkok di area kerja palm kernel crushing. Pengendalian dampak terhadap potensi bahaya. Tindakan pengendalian yang telah dilakukan di area kerja palm kernel crushing adalah pengendalian secara administratif dan menggunakan alat pelindung diri. Tindakan pengendalian telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 05 Men 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini ada alat pelindung diri, yaitu yang pertama earplug atau penyumbat telinga, merupakan alat untuk menyumbat atau menutup telinga yang bertujuan melindungi dan mengurangi tingkat kebisingan yang masuk ke telinga. Lebih lanjut, alat ini juga sebagai penurun intensitas suara hingga mencapai 30 desibel ditambah penggunaannya yang praktis. Safety goggles, pelindung primer yang berguna untuk melindungi mata dari fragmen atau partikel berterbangan, benda berterbangan. Welding glove berfungsi untuk melindungi kedua tangan dari percikan las atau spatter dan panas material yang terbuat dari proses pengelasan. Asap welding mask ini melindungi. Asap las merupakan hasil pembakaran dari bahan kimia untuk perlindungan lasan
dan juga pembakaran atau pelelehan dari material lasan. Oleh karena itu, asap las ini hampir seperti serbuk bersih dan sangat membahayakan alat pernapasan kita. Kesimpulan 1. Potensi bahaya kimia yang terdapat pada palm kernel crushing adalah penggunaan soda kaustik yang bersifat korosif, pajanan fume dalam bentuk fisik yang disebabkan oleh pengelasan dan pajanan debu. 2. Potensi bahaya fisika yang terdapat pada palm kernel crushing adalah kebisingan dari mesin dan alat produksi, suhu lingkungan yang panas, pencahayaan yang kurang, getaran yang disebabkan oleh alat kerja, radiasi yang disebabkan sinar dan dari pengelasan. 3. Potensi bahaya ergonomi yang terdapat pada palm kernel crushing adalah posisi kerja yang tidak ergonomis. Di sini diharapkan perusahaan dapat melakukan pengukuran kadar debu total dan getaran rutin 6 bulan sekali. Lalu diharapkan perusahaan dapat melakukan medical check-up berupa audiometri untuk menilai fungsi pendengaran, spirometri untuk menilai fungsi paru, pemeriksaan visus mata rutin 1 tahun sekali. Yang C diharapkan pihak perusahaan dapat menerapkan prinsip ketiga secara ketat seperti monitoring penggunaan APD. Yang D diharapkan pihak perusahaan dapat memberikan pelatihan secara rutin mengenai masalah kesehatan, khususnya mengenai gejala-gejala penyakit dan pengobatan terhadap penyakit. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.